Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati PJ Gubernur Jawa Timur Pak Adi Karyono, diwakili oleh Pak Sekprop. Yang kami hormati CEO Tribun Pak Dahlan Dahi, sahabat saya. Yang kami hormati Direktur Pemberitaan Tribun. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan se-Jawa Timur. Yang kami hormati para narasumber, terus Pak Edi Susilo. Kami ikuti tadi, semangat beliau luar biasa, luar biasa. Terima kasih Pak Edi. Juga Pak Jarwo, terima kasih Pak atas masukannya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-35 Harian Surya. Semoga semakin terdepan dalam pemberitaan menjadi sumber referensi terpercaya dan akurat. Bapak Ibu sekalian, ketahanan pangan bagi Indonesia itu mutlak. Dan ini kita harus jaga. Alhamdulillah 10 tahun terakhir kita berupaya swasembada, juga menjaga ketahanan pangan, food security. Baru-baru ini kita mendapatkan penghargaan tertinggi selama 40 tahun terakhir. Setelah 40 tahun kita mendapatkan penghargaan, Indonesia mendapatkan penghargaan medali Agricola medal dari FAO, dan ini penghargaan tertinggi dunia. Ini adalah hasil kerja keras petani kita seluruh Indonesia, termasuk Pak Edi, Pak Sarwo, dan seluruh teman-teman yang ada di Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, kami sampaikan kabar baik. Baru-baru saja kita putuskan dan kita dalam rakortas tadi, kita ingin petani agar dipermudah dalam akses sarana produksi dan juga kebijakan-kebijakan lainnya atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, berita gembira adalah sebagaimana kita tahu, awal bulan 2024, dari kebutuhan, alhamdulillah Bapak Presiden perintahkan dinaikkan 100% dari 4,73 menjadi 9,55 juta ton. Tadi diputuskan lagi untuk tahun depan tetap pada posisi 9,55 juta ton. Ini kabar baik untuk petani seluruh Indonesia, terkhusus untuk Jawa Timur. Yang kedua, kemarin kami terima peternak dari Jawa Timur, sapi perah, di mana terjadi keluhan sehingga saudara-saudara kita dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan seluruh Indonesia mengeluh tentang serapan oleh industri. Dulu tahun 1997 regulasi ini dirubah atas saran IMF, yaitu tidak ada kewajiban industri menyerap susu petani kita. Kami putuskan kemarin dan juga didukung, disupport oleh Pak Mensesnek, produksi susu petani kita seluruh Indonesia wajib diserap, dan kami sudah menyurat ke seluruh Indonesia agar industri susu menyerap 100% produksi petani-petani kita seluruh Indonesia, baru selebihnya kita impor.
kemarin ada 5 perusahaan yang menolak, mempersulit dan seterusnya. Sampai hari ini izin impornya kami tahan. Dan kami akan lepas manakala sudah ada kesepakatan di bawah dan seterusnya. Kemarin alhamdulillah sudah sepakat di depan kami, di kantor kami, antara pengepul, peternak, dan industri, bahwa mereka harus bergandengan tangan. Kami sarankan tunggu bersama. Peternak tidak boleh dibiarkan jalan sendiri, begitu juga pengepul dan seterusnya, sehingga seluruh anak bangsa menikmati kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Saudaraku, sahabatku, kemudian tadi pagi lagi keputusan strategis yang keempat adalah kami bahas dalam rakor untuk pupuk sarana produksi untuk seluruh Indonesia. Kita melakukan penyederhanaan. Perpres kita ubah, jadi ada 3-4 perpres kita ubah, melakukan penyederhanaan untuk seluruh sarana produksi, yaitu Menteri Pertanian mengambil tanggung jawab penuh langsung ke pupuk Indonesia, direct ke kelompok tani, dan langsung ke petani. Dulu tadi kita bahas peraturan 147 di luar bupati dan gubernur seluruh Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu singkat seluruh perpres atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, petani-petani kita. Tadi kalau tidak salah dengar Pak Edi Susilo mengurus izin berbelit-belit. Tolong di SMS saja atau di telepon, kami beresin. Kalau direkturnya, karena itu di tingkat direktur tidak beresin, biasanya kami tindak. Kami tidak ingin petani-petani kita dipersulit, orang-orang yang kreatif dimatikan kreativitasnya. Kami terbuka, kesempatan kita ketemu, kami kalau tidak salah kunjungan hari Kamis, kami ingin melihat langsung di lapangan kondisinya peternak sapi perah kita. Kami ingin datang langsung ke sana, melihat kondisinya, dan kami undang juga pengepul, petani, dan industri. Kami minta berkumpul semua di Boyo, Pasuruan. Jadi kami akan datang langsung ke sana. Nah, itu beberapa hal penting kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang kami cintai, kami banggakan. Kita pernah swasembada. Kita tidak boleh berkecil hati. Kita harus optimis menghadapi masa depan Indonesia. Kita swasembada 2017, swasembada 2019, 2020, dan 2021. Itu kita swasembada 4 kali. Untuk beras, kemudian dulu kita impor terus-menerus bawang merah, sekarang tidak pernah lagi, 7-8 tahun terakhir tidak pernah impor bawang merah. Kemudian ayam, telur, ini swasembada bahkan kita sudah ekspor. Mudah-mudahan kalau kita fokus pada beras, karena ini vital. Karena pangan atau beras bermasalah, negara bisa bermasalah. Oleh karena itu, kita fokus menyelesaikan beras, jagung yang strategis. Strateginya adalah kita bertransformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Kita bertransformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Kita tahu sekarang ini kita butuh pangan minimal kalau swasembada 34 juta ton. Baru bisa mencukupi penduduk kita. Nah, pendekatannya adalah ada 2, ekstensifikasi dan intensifikasi. Khusus Pulau Jawa kemarin yang menopang mencukupi produksi kita, sehingga dari rencana impor besar-besaran bahkan 10 juta ton, alhamdulillah sampai hari ini 2-3 juta ton impor kita, karena kita mampu menekan
impor itu dengan gerakan masif Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di mana solusi cepat adalah pompanisasi, ada lahan upland di Jawa, di seluruh Pulau Jawa ada 500-600 ribu hektar yang kalau kita airi itu bisa langsung IP-nya naik menjadi 2 bahkan 3. Ada kita pompa sungai-sungai yang masih terairi yaitu Begawan Solo, Cimano, Musi. Ini kita lakukan pompanisasi dan ini bisa kami tunjukkan pompa puluhan ribu kami turunkan. Ini karena kita tahu ada El Nino, ada climate change yang begitu dahsyat. Dan ini tekanannya luar biasa. Bukan saja di Indonesia, tapi juga di China, Vietnam baru kami pulang, juga di negara lain terjadi. Ini yang kita antisipasi, sehingga pada saat itu kami dipanggil Bapak Presiden, Pak Mentan apa solusinya? Saya katakan Pak, solusi cepat adalah pompanisasi. Kalau cetak sawah itu butuh waktu yang lama. Alhamdulillah hasilnya setelah kami refocusing anggaran 1,7 triliun karena anggaran sudah diketuk nggak bisa diubah lagi, sehingga kami refocusing anggaran, biaya perjalanan dinas, seminar, pertemuan, perbaikan gedung, rapat di hotel, kami tarik, pindahkan beli pompa untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, khususnya Pulau Jawa. Lampung, kami belikan pompa untuk menaikkan IP kita di saat musim kering. Di mana bulan Agustus, musim kering bertepatan dengan El Nino, overlap. Jadi tekanannya luar biasa. Alhamdulillah hasilnya, ini data hasil bukan dari pertanian. Kementerian Pertanian tidak boleh lagi mengeluarkan data untuk produksi. Tetapi kita percayakan pada BPS, alhamdulillah hasilnya seperti kita lihat, bulan Agustus 2,8 juta ton. Meningkat di saat bulan kemarau. Harusnya jauh di bawah daripada tahun lalu. Tapi yang terjadi anomali, alhamdulillah, karena teman-teman di Jawa Timur, terima kasih, teman-teman Jawa Barat, Jawa Tengah, produksi kita meningkat di saat musim kemarau dan El Nino. Karena ditopang oleh Pulau Jawa. Itu ada 500 ribu ton. Naik produksi kita 1 juta ton, nilainya 12 triliun, kami refocusing anggaran tadi yang tidak penting, kami dahulukan petani-petani kita di seluruh Indonesia. Sekarang kami lihat, sekarang harga stabil bahkan turun, sehingga tadi subuh kami hubungi Dirut Bulog dan direksi Bulog lainnya agar melakukan serapan sehingga petani kita tidak merugi. Petani kita sederhana, maaf, ini masih ada masalah yang harus diselesaikan, adalah pertanian harus satu komando. Pertanian harus satu komando. Di mana hulu hilir ini harus satu komando. Kalau ini tidak terjadi, ini kita akan kesulitan. Contoh, pupuk berkurang, itu di BUMN. Kemudian harga turun, itu di Bulog. Kementerian Pertanian hanya berproduksi. Kalau produksi tinggi, harga turun, itu sama dengan membuat petani kita merugi. Dan itu dampaknya luar biasa. Sehingga ada pemikiran kita nantinya ke depan satu komando. Artinya seluruh mulai hulu hilir itu satu komando. Sehingga bisa terkendali. Ini juga dulu saran IMF. Nah ini mungkin kita ubah regulasi-regulasi yang bisa menyusahkan petani-petani kita seluruh Indonesia. Itu intensifikasi Pulau Jawa. Kemudian berikutnya adalah keluar Jawa. Ekstensifikasi. Kami rencanakan 3 juta atas arahan Bapak Presiden. Ini gagasan Bapak Presiden. Rencanakan 3 juta hektar seluruh Indonesia. Ini petanya 1 juta di Merauke, Kalteng 500, Kalsel 500, Sumsel 200-an, Aceh mungkin 50 ribu, Lampung 30 ribu dan seterusnya. Kalau ini kita bangun dengan pendekatan adalah pertanian modern. Jadi pendekatannya adalah pertanian modern.
Kenapa ada yang bertanya, Pak Menteri dulu sudah digagas, kenapa bisa gagal? Gagal karena cetak sawah tetapi tidak diikuti dengan pertanian modern. Hulu hilir itu full mekanisasi, sehingga tidak bisa diolah dengan sepenuhnya. Kenapa? Karena satu orang di Kalimantan itu punya lahan 1000 hektar, 200 hektar, satu orang. Tidak mungkin dikelola dengan manual. Tanam manual, ngolah manual, memupuk manual, panen manual. Itu tidak mungkin. Sehingga kita transformasi menjadi pertanian modern. Mimpi kami adalah kita membuat klaster. Kalimantan, seluruh buka lahan baru cetak sawah adalah kita membangun pertanian modern, dan klaster ini adalah sejajar dengan negara-negara maju untuk klaster ini. Caranya adalah pertama ada sumber daya lahan melimpah, kemudian ada teknologi. Kita sudah rintis sejak 2015. Kemudian ada milenial generasi Z yang jumlahnya 52%. Nah, kami sampaikan kepada teman-teman, kita rekrut generasi milenial dengan syarat adalah yang pertama harus lebih menguntungkan daripada jadi pegawai. Kalau tidak, ini bisa masalah. Yang kedua adalah menggunakan teknologi. Setelah kita hitung, itu milenial bisa berpendapatan penghasilan minimal 10 juta per bulan. Dengan model, dengan sistem, satu grup milenial, brigade pangan, itu 15 orang mengelola 200 hektar. Pendapatannya minimal, itu 10 juta per orang per bulan. Artinya, kalau jadi pegawai 3 juta, pegawai honor 2 juta atau 4 juta, di atas standar daripada pegawai. Baru bisa kita berhasil merebut hati generasi milenial. Tanpa memberi keuntungan yang baik, tidak mungkin bisa berhasil. Bapak Ibu sekalian, saya selalu katakan, petani beri ruang untuk untung, pasti berproduksi. Beri ruang untuk untung, lindungi mereka, kita kawal sarana produksi, dan Bapak Presiden sudah perintahkan pupuk direct, kemudian regulasi yang berbelit-belit, itu akan disederhanakan. Bapak Ibu sekalian, kami bisa tunjukkan yang di Merauke, ini sudah dikerjakan. Di Merauke bisa kita tunjukkan, ini Merauke ada 40.000 hektar, kita uji coba dan berhasil. Dulu kami rintis di tahun 2016. Karena ada perintah Bapak Presiden, swasembada mutlak. Sehingga kami rintis sejak 6 bulan, 7 bulan yang lalu, alhamdulillah sekarang sudah menghasilkan. Kemarin Bapak Presiden komunikasi langsung dengan petaninya. Dulu produksi 2 ton, alhamdulillah naik hasil wawancara Presiden dengan petaninya langsung, itu 7 ton per panen. Dan dulu tanam 1 kali, sekarang alhamdulillah sudah bisa tanam 3 kali. Minimal 2 kali. Juga kami tunjukkan di Kalimantan Tengah. Ini Kalimantan Tengah, masa depan pertanian kita bisa lihat, ini dirintis sejak Orde Baru. Ada irigasi tetapi tidak ada sawah. Nah, ini pentingnya kolaborasi. Egoisme sektoral, ada yang menganggap lebih penting, itu kita singkirkan dulu, kita hilangkan dulu. Semua penting, masyarakat penting, petani penting, peternak penting, pemerintah penting, PPL penting, semua penting. Jadi satu kesatuan. Tidak ada sukses bisa kita tembus, bisa kita raih dengan seorang diri tanpa dukungan semua pihak yang terkait. Kami ke sana, saya katakan, kita mulai, kita kerjakan. Karena kalau kita hanya bernarasi, hasilnya tanpa action, hasilnya akan nol, sia-sia. Ini sudah dikerjakan. Merauke sudah, ini kurang lebih
2000. Jadi kita kerjakan, membuat narasi, saudaraku, sahabatku, bernarasi muda. Yang saya tahu, yang saya pahami, karena kami dulu PPR. Ini bisa kami tunjukkan, nih foto kami dulu PPR. Penyuluh lapangan. Jadi kami ngerti, ini foto kami di saat kami PPR. Jadi kami katakan, tidak ada yang tidak bisa, yang ada sulit. Tetapi kalau kita sibuk memperdebatkan yang tidak penting, sukses itu sulit kita raih. Bapak Ibu sekalian, kami tunjukkan Sumatera Selatan juga sudah digarap. Nah, nanti kita kolaborasi. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih penting, kritikan konstruktif pada pemerintah. Itu kita butuhkan. Dan memberikan solusi. Ini Kalimantan, Sumatera Selatan. Rencana kita 98.000. Alangkah ironisnya di sana melimpah air. Kalimantan melimpah air setiap tahun. Sumatera Selatan melimpah air setiap tahun. Merauke melimpah air setiap tahun. Lahannya luas, hamparan luas. Tetapi tidak digarap. Dan itu sudah digarap sejak Orde Baru. Mudah-mudahan ke depan, dalam waktu arahan Bapak Presiden, 4 tahun swasembada kembali. Kami yakin, mudah-mudahan sebelum 4 tahun kita rebut kembali. Karena kita sudah pernah swasembada. Nah ini juga, ini kita lihat, Purik, Merauke, juga bisa ditunjukkan Jawa Timur. Pompanisasi Jawa Timur, kami keliling di Jawa Timur. Pompanisasi sungai di Begawan Solo dan seterusnya. Ini Jawa Timur. Kami berikan pompanisasi ribuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita gandengan tangan untuk merah putih. Sekarang dunia lagi krisis pangan. Dunia krisis pangan. Kita lihat 50 negara kelaparan. Kemudian ada 725 juta penduduk dunia kelaparan dan kekurangan gizi. Indonesia stunting 21%. Saatnya kita bekerja. Gandengan tangan untuk merah putih. Bapak Ibu sekalian, dulu Bung Karno di saat mendirikan IPB, jurusan IPB, bukan IPB, 27 April 1952, mengatakan mati hidupnya suatu bangsa tergantung pangan. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Ingat, kalau krisis ekonomi terjadi, itu biasanya pertanian perkebunan tumbuh dengan baik. Kalau ada krisis kesehatan, COVID-19, masih bisa kita atasi. Tapi kalau krisis pangan yang melanda dunia, Indonesia, itu berbahaya dan itu bisa terjadi konflik sosial di antara kita. Dan tidak ada satupun yang mampu bertahan kalau pangan bermasalah. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih saudaraku, sahabatku yang ada di forum ini. Kami minta maaf karena kami sebenarnya rencanakan datang langsung. Tetapi tadi maraton Rakortas, acara kami tadi subuh mulai 5:30, 5:30 kami sudah di kantor. Dan tidak ada hari Minggu, tidak ada hari Sabtu, tidak ada tanggal merah buat kementerian sampai mencapai swasembada. Ini adalah harga diri bangsa, ini adalah pekerjaan kita semua, bukan pekerjaan menteri. Kami menteri pertanian saja. Ini negara kita harus jaga, kita tidak boleh ego. Masih ada generasi berikutnya ingin melanjutkan perjuangan kita. Kita hanya mengawal ini agar bisa swasembada pertanian menjadi tangguh ke depan. Satu selalu kami minta, tolong jangan diganggu karena ini adalah ekonomi rakyat kecil. Jujur, kadang kami kelihatan tega. Baru-baru ini ada yang melapor, tolong kalau ada Jawa Timur juga masalah, lapor langsung ke menteri. Nomor kami sudah bagikan ke media. Ada yang melapor mengatakan ada fee di pertanian. Kami cek, kami temukan, malam kami temukan, dilapori, calon bupati, juga ada rektor, mantan rektor, melaporkan. Alhamdulillah kami langsung tindaki, kami copot. Dan salah satu yang kami copot adalah seorang anak angkat pejabat di Republik ini. Tapi kami tidak boleh kompromi karena bukan karena pribadiku. Tapi ini demi kelangsungan pertanian Indonesia, kejayaan pertanian Indonesia.
dan kami copot 4 dan sebentar lagi, maaf, ada Pak Dardak, aku lihat dari kamera, Pak minta maaf sebentar lagi, ini ada sebentar lagi itu ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Sumatera, mungkin kami blacklist. Aku minta maaf manakala ada yang mengenal nanti, mungkin dalam waktu dekat 1 minggu, kami blacklist dan tidak boleh lagi ikut tender di pertanian. Karena memberikan, ikut tender tetapi memberikan bahan yang palsu untuk petani. Bayangkan petani kita sudah modal pas-pasan, kami anak petani, kami lama miskin. Jadi kami mengetahui denyut nadi petani Indonesia, sehingga kami tidak ingin membiarkan petani jalan sendirian. Dan bila kami mengkhianati petani, aku berani tinggalkan tempat kursi kami yang kami duduki sekarang. Insya Allah kami ingin mengabdi untuk Merah Putih. Pak Edi, aku bangga dengan Bapak. Nanti Kamis kalau tidak salah kami ketemu peternak susu Pak Sarwo. Kalau tidak salah kita ketemu di sana, kita diskusi. Aku senang dengan ide-ide Bapak, kreativitas Bapak. Bapak dibutuhkan negara, bukan dibutuhkan Menteri Pertanian, tapi negara membutuhkan orang-orang yang punya idealis, yang punya kreativitas. Kita harus bantu. Kita tidak boleh mengatakan dia siapa, dia punya backing siapa. Enggak boleh. Kita harus samakan seluruh anak bangsa. Ini milik kita bersama. Negara ini tidak akan merdeka kalau kita tidak gandengan tangan dulu. Masa sekarang kita tinggal mengisi, tidak bisa. Terima kasih saudaraku, sahabatku. Minta maaf kalau kami hilaf karena saya ini orang Sulawesi. Artinya kalau dibutuhkan Sulawesi agak keras sedikit menghadapi mafia, kami lakukan. Tapi begitu dibutuhkan lembut, kami pakai ilmu Solo. Jadi kami adalah orang Sulawesi. Terima kasih saudaraku, terima kasih sahabatku. Salam hormat buat keluarga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terima kasih Pak. Selamat bertugas.